Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masjid tempat berlindung. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila terjadi mendung awan hitam dan angin kencang, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya memancarkan sinar, memancarkan cahaya, akan berubah karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda masuk ke dalam masjid dan berdoa. Jadi masjid itu merupakan benteng, dan hendaklah kita makmurkan masjid ini pada akhir zaman. Lebih-lebih masjid hendaklah kita makmurkan dengan mengikuti sholat berjamaah, dan kalau ada kelas pada waktu itu kita duduk bersama mengikuti kelas supaya sinar Islam tidak suram. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menurunkan bahaya dari langit kepada penduduk bumi, maka orang-orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari bahaya. Maknanya akan menjadi benteng. Nah, kalau kita ingin mengetahui orang-orang yang kuat imannya dan dekat kepada Allah, hendaklah kita melihat seseorang itu selalu alang-alik masuk masjid. Itu tandanya orang itu kuat iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fa ashhidu lahu bil iman. Apabila kalian melihat orang yang selalu masuk ke masjid, orang alim masuk masjid, saksikan olehmu bahwa dia adalah orang yang mantap imannya. Seperti saudara-saudara sekalian, tidak merasa bosan untuk masuk masjid. Masjid ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita makmurkan. Inna ummarul masajid ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka itulah ahli Allah. Yani apa? Yakni orang yang dekat, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis qudsi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku berkehendak, berhasrat menimpakan siksaan kepada penduduk bumi, penduduk negeri, tetapi setelah aku memperhatikan rumahku, yakni masjid, dimakmurkan, dan orang-orang saling kasih mengasihi karena aku, serta terdapat hamba-hambaku yang bangun malam mendirikan sholat tahajud, maka aku palingkan bencana itu ke tempat lain. Jelas sekali. Ini karena di dalam masjid itu ada orang yang berkasih mesra, dan ada di antaranya yang mendirikan sholat tahajud, maka Allah Ta'ala yang berhasrat ingin menimpakan kepada penduduk negeri ataupun penduduk bumi itu, Allah pusingkan daripada negeri itu ke tempat lain. Allah Ta'ala pusingkan ke tempat lain. Bermakna apa? Masjid itu menjadi benteng. Masih ingatlah saudara-saudara sekalian bahwa peristiwa tsunami yang melanda Aceh
pada 26 Desember tahun 2004 lebih kurang 130.000 jiwa terkorban dan tempat tinggal mereka binasa. Namun sebuah masjid yang bernama Baitur Rahman yang berada di tepi laut, berada di tepi pantai, terhindar daripada tsunami itu, dan jemaah yang ada di dalamnya pada ketika itu selamat. Imamnya selamat, Bilalnya selamat, jemaahnya yang mengikuti sholat berjamaah duhur selamat semuanya. Padahal kapal-kapal besar itu tersadai di tepi laut ketika itu, hancur binasa. Aneh bin ajaib. Maknanya apa? Masjid itu menjadi benteng dan orang yang memakmurkan ketika itu Allah Ta'ala selamatkan. Kan itu nyata sekali. Heran. Nah, gempa bumi juga dan tsunami pada 28 Desember 2018 melanda Palu, Sulawesi Tengah. Namun terdapat masjid-masjid yang berada di dekat laut ketika itu terselamat dari bencana tersebut. Kan aneh juga, orang yang ada di dalam masjid itu Allah selamatkan. Nah, dan banyak lagi di negeri-negeri yang lain di dunia ini. Allah selamatkan masjid dan orang yang berada di dalamnya Allah selamatkan daripada bencana itu. Bencana dan malapetaka ini kian kerap terjadi di rantau ini dan di negeri-negeri lain. Berita tentang bencana alam dilaporkan hampir setiap hari. Banjir, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ribut taufan melanda sehingga ramai yang terkorban. Ini semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, jika masjid tidak dimakmurkan dan kelas amma ditiadakan, maka masjid itu akan suram.